Swastiastu. Halo, perkenalkan nama saya Nikoma Yunika Surya Otani, nomor absen 3 dengan NPM 402. Oke, jadi pada hari ini saya akan mempresentasikan hasil jawaban saya mengenai hasil ujian akhir semester, yaitu mata kuliah Etika Bisnis dengan dosen pengampu yaitu Ibu Dr. Niputunita Anggreni SEME. Oke, soal yang pertama itu mengenai kasus whistleblower dan laporan keuangan yang palsu. Nah, yang dimana apakah tindakan karyawan tersebut dikatakan etis? Oke, jadi tindakan karyawan tersebut bisa dikatakan etis apabila yang dilakukan adalah untuk motivasi melindungi kepentingan publik. Namun, sebaiknya karyawan melaporkan ke pihak internal terdahulu sebelum melaporkan ke media. Oke, pertanyaan selanjutnya yaitu bagaimana sih seharusnya memperlakukan whistleblower? Nah, perusahaan seharusnya memiliki kebijakan untuk yang namanya memperlakukan whistleblower dengan baik, seperti yang pertama, pastikan whistleblower tidak mendapatkan ancaman dalam segi hal pemecatan atau untuk dirugikan. Yang kedua, perusahaan harus yang namanya menyelidiki secara objektif dari laporan tersebut. Yang ketiga, melindungi identitas whistleblower. Oke, selanjutnya kita lanjut soal nomor 2 mengenai kasus limbah tekstil. Nah, yang dimana yang pertama kita analisis dulu pelanggaran apa yang dilakukan oleh perusahaan ini. Nah, pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan ini itu khususnya ada 3. Yang pertama itu prinsip keadilan, yang dimana prinsip keadilan itu yang dimana perusahaan membuang limbah di lingkungan sekitar, yang dimana itu hanya untuk kepentingan pribadi. Yang kedua itu prinsip tanggung jawab. Nah, perusahaan membuang limbah itu tidak memikirkan ekosistem yang di sekitar lingkungan tersebut dan juga kesehatan di lingkungan masyarakat. Yang ketiga itu prinsip hukum, yang dimana secara garis besarnya itu sudah melanggar regulasi lingkungan tentang pembuangan limbah yang berbahaya. Oke, selanjutnya, lalu bagaimana sih tanggung jawab moral perusahaan terhadap masyarakat dan lingkungan? Oke, jadi yang pertama bisa melakukan yaitu mengikuti standar lingkungan, jadi tidak membuang limbah atau menggunakan bahan berbahaya lalu membuangnya ke lingkungan masyarakat sekitar, dan itu bisa akan yang namanya merusak ekosistem atau merusak juga kesehatan di lingkungan masyarakat. Yang kedua, mengolah limbah untuk dijadikan bahan yang ramah lingkungan. Yang ketiga, itu memberikan kompensasi kepada masyarakat yang terdampak akibat dari pembuangan limbah tersebut. Oke, selanjutnya lalu ada rekomendasi kebijakan internal yang bisa dilakukan. Yang pertama yaitu membentuk tim pengawas limbah. Yang kedua, bisa berkolaborasi dengan ahli lingkungan yang akan membuat limbah menjadi aman. Yang ketiga, bekerja sama dengan CSR untuk memperbaiki lingkungan yang rusak. Oke, kita lanjut soal yang nomor 3 mengenai kasus skincare yang palsu tanpa uji klinis. Nah, jadi apakah perusahaan tersebut bisa dikatakan melakukan etika bisnis secara etis? Nah, perusahaan tersebut melakukan etika bisnis secara tidak etis karena sudah melanggar yang namanya prinsip kejujuran dan integritas dengan mengelabui konsumen melalui klaim palsu. Nah, hal ini sudah termasuk yang namanya penipuan dan akan bisa merusak kepercayaan pasar. Oke, selanjutnya, apa sih hubungan antara etika dengan tanggung jawab sosial dari sebuah perusahaan? Oke, etika bisnis itu menuntut perusahaan untuk berperilaku jujur dalam sebuah promosi. Sementara tanggung jawab sosial itu memprioritaskan kepentingan konsumen. Jadi kedua aspek ini sudah melanggar kode etik dari sebuah skincare yang mengklaim palsu. Selanjutnya, dampak jangka panjang atas kepercayaan konsumen. Nah, yang pertama, konsumen bisa saja kehilangan kepercayaan atas merek tersebut dan beralih ke merek lain. Yang kedua, itu bisa merusak reputasi perusahaan dan sulit untuk mengembalikan reputasi perusahaan yang baik. Dan yang ketiga, bisa terjerat tuntutan hukum. Nah, lalu bagaimana solusinya? Solusinya yaitu harus menarik klaim palsu tersebut dan harus melakukan uji klinis sebelum melakukan promosi. Selanjutnya, soal yang keempat yaitu mengenai kasus konflik mengenai kepentingan dalam pemilihan vendor. Nah, yang A, apakah
tindakan manajer tersebut dikatakan etis? Tentu saja tidak etis, karena tindakan manajer tersebut dikatakan tindakan nepotisme dan melanggar prinsip keadilan, kejujuran, dan juga akuntabilitas. Oke, selanjutnya soal yang B, yaitu risiko etis dan risiko hukum yang bisa terjadi. Nah, risiko etisnya itu bisa saja merusak budaya suatu perusahaan dan menciptakan ketidakadilan bagi perusahaan vendor lain. Yang kedua, yaitu risiko hukum. Jika terdapat melanggar undang-undang anti korupsi jika terbukti adanya suap. Oke, selanjutnya yaitu soal yang C, yaitu ada beberapa rekomendasi kebijakan perusahaan yang dapat dilakukan. Yang pertama yaitu menetapkan aturan klarifikasi hubungan antara personal dengan vendor. Yang kedua, membentuk komite untuk mengevaluasi dari proposal. Dan yang ketiga yaitu meminta tanda tangan dari manajer untuk menandatangani dokumen bebas konflik. Oke, sekian presentasi saya mengenai jawaban ujian akhir semester dengan mata kuliah etika bisnis. Saya pamit undur diri. Saya mohon maaf apabila salah kata saya ucapkan pada Mas Santi. Om Santi 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 Om, dan terima kasih. Bye bye.